Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan Zenitsu melawan iblis bulan atas ke-6 Kaigaku pada arc Castle Infinity. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pada chapter 143, setelah seluruh pemburu iblis memasuki Castle Infinity, di tempat lain, Zenitsu berjalan melalui ruangan-ruangan yang ada di Castle Infinity sambil merasakan hawa keberadaan seseorang yang dia kenali. Dan saat berada di depan suatu ruangan tempat orang itu berada, dia pun kemudian memanggilnya keluar. Lalu sosok iblis pun keluar sambil tersenyum, yang mana iblis tersebut terlihat seperti salah satu anggota pemburu iblis. Iblis itu berpenampilan dengan memegang pedang Nichirin serta memakai seragam pemburu iblis. Dan karena sudah menjadi iblis, di matanya tertulis kalau dia adalah iblis bulan atas ke-6 atau bisa dikatakan pengganti dari Gyutaro dan Daki. Ternyata iblis itu adalah mantan kakak seniornya Zenitsu bernama Kaigaku. Kemudian iblis tersebut muncul sambil menyapa Zenitsu. Zenitsu dengan penuh ketenangan dan amarah menganggap kalau Kaigaku sekarang adalah iblis dan bukan lagi seniornya. Lalu setelah Kaigaku menampakkan diri, Zenitsu dan Kaigaku pun berbincang-bincang tentang pertemuan reuni mereka. Yang mana di sini Kaigaku dengan sombongnya menganggap kalau Zenitsu masih terlihat lemah sambil mengejeknya karena masih tidak bisa menggunakan teknik pernapasan petir lainnya selain teknik pernapasan pertama. Tetapi dengan tenangnya Zenitsu membalas ledekan Kaigaku kembali dengan mengatakan bahwa Kaigaku terlihat sangat percaya diri walaupun dia hanya mengisi bangku kosong dari iblis bulan atas peringkat terakhir. Kaigaku yang mendengar perkataan Zenitsu merasa sedikit terkejut karena Zenitsu sudah berani membalas perkataannya itu. Zenitsu kemudian bertanya kepada Kaigaku, kenapa orang yang mempunyai tekad untuk menguasai pernapasan petir seperti Kaigaku malah memilih menjadi iblis. Zenitsu lalu berteriak dengan penuh amarah bahwa kakek mereka telah bunuh diri akibat mengetahui kalau salah satu muridnya menjadi seorang iblis. Dia menjelaskan kakeknya bunuh diri dengan cara seppuku, yaitu dengan cara menyobek perutnya sendiri, kemudian seseorang harus memenggal kepalanya agar orang yang melakukan seppuku bisa mati dengan cepat. Dan karena tidak ada yang menemani saat proses seppuku berlangsung, kakeknya harus merasakan penderitaan sampai dirinya mati kehabisan darah. Zenitsu pun menyalahkan semua hal itu kepada Kaigaku. Tapi Kaigaku malah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Dia tidak peduli pada orang yang tidak pernah menghargainya dan hanya melayani orang yang mau menghargai dirinya. Kaigaku juga mengatakan kalau dia sudah berusaha dengan keras untuk menjadikannya seorang penerus Hashira pernapasan petir. Tapi kakeknya mengatakan kepadanya kalau Kaigaku harus menjadi penerus bersama Krocho seperti Zenitsu. Dengan keputusan itu, Kaigaku tentu saja tidak akan pernah menerimanya sambil mengatakan bahwa gurunya itu hanyalah seorang kakek-kakek yang pikun. Zenitsu kemudian menanggapi perkataan Kaigaku itu sebagai suatu penghinaan besar. Dia lalu berkata, jika dirinya adalah seorang kroco, maka Kaigaku adalah sampah. Zenitsu merasa kasihan karena kakeknya harus memiliki penerus yang menyedihkan seperti Kaigaku. Padahal Kaigaku bisa menguasai semua jurus pernapasan petir kecuali jurus pernapasan pertama. Kaigaku pun marah kemudian mengeluarkan pedangnya dan mengeluarkan jurus pernapasan petirnya. Tapi Zenitsu dengan tenangnya mengeluarkan jurus pernapasan pertamanya dan berhasil melukai leher Kaigaku. Dan di sini juga untuk pertama kalinya Zenitsu bisa menggunakan tekniknya dalam keadaan sadar. Kaigaku pun terkejut setelah menerima serangan dari Zenitsu yang begitu cepat. Dia merasa kalau Zenitsu bergerak seperti orang yang sangat berbeda. Lalu terungkaplah alasan mengapa Kaigaku memilih berubah menjadi iblis. Pada saat itu, Kaigaku bertemu dengan Kokushibo, iblis bulan atas pertama. Saat bertemu Kokushibo, Kaigaku merasakan kekuatan yang sangat besar yang ada pada Kokushibo. Dia pun menunduk meminta ampun padanya. Dia tidak peduli kalau harus berlutut di depan orang yang kuat, karena itu bukanlah hal yang memalukan bagi dirinya.
Dia berpikir jika dirinya belum mati, maka dirinya belum kalah. Dan sambil menundukkan wajahnya ke tanah, Kaigaku pun mengatakan sambil mengingat masa lalunya. Walaupun dia tidak punya rumah dan meminum air dari genangan kotor atau dihukum karena mencuri, maka selama dirinya masih bisa hidup, pasti dia bisa menang suatu hari nanti dan bisa membuktikan dirinya kepada semua orang. Kemudian pada saat Kaigaku menunduk meminta pengampunan pada Kokushibo, Kokushibo pun langsung memberikan darahnya kepada Kaigaku dan menyuruhnya untuk menjadi iblis jika menginginkan kekuatan. Dan jika Muzan menerimanya, maka Kaigaku akan menjadi bagian dari anggota iblis pasukan Muzan. Sambil menuangkan darahnya ke tangan Kaigaku, Kokushibo juga menjelaskan bahwa menjadi iblis butuh waktu beberapa hari sama seperti dirinya yang membutuhkan waktu selama 3 hari. Dan jika itu pengguna pernapasan, maka dia harus diberi banyak darah Muzan yang ada pada diri Kokushibo. Walaupun ada orang yang kebal terhadap darah iblis, Kokushibo menantang Kaigaku apakah dia bisa berhasil berubah sambil menyuruhnya untuk tidak membuang darahnya itu sia-sia. Jika dia membuang darahnya sia-sia, maka Kokushibo akan memenggalnya dengan cara yang menyakitkan. Setelah itu, Kaigaku pun langsung meminum darahnya sambil ketakutan dan badannya gemetar. Setelah penjelasan tersebut, di pertarungannya melawan Zenitsu, Kaigaku menganggap dibandingkan ketakutannya saat bertemu Kokushibo, Zenitsu terlihat tidak ada apa-apanya, dan di sini Kaigaku sangat yakin walaupun Zenitsu bertambah kuat, tapi dia tidak akan bisa menandingi iblis bulan atas. Kemudian dengan amarahnya, Kaigaku pun langsung menyerang Zenitsu menggunakan teknik pernapasan petir jurus kedua, bola petir, yang mana Kaigaku memberikan 5 serangan dalam satu tebasan hingga membentuk sekumpulan tebasan petir hitam. Lalu Kaigaku pun melancarkan serangan keduanya dengan teknik ketiga kerumunan petir. Walaupun serangan Kaigaku cukup mengerikan, tapi Zenitsu masih sanggup untuk menahan serangan-serangan tersebut. Di saat Zenitsu menghindari serangan-serangan itu, dengan cepat Kaigaku menyerangnya lagi dengan jurus kelima, petir panah, dengan melemparkan tebasan petir hitam langsung ke arah Zenitsu. Pada saat itu, Kaigaku memberitahu Zenitsu bahwa teknik pernapasan petirnya yang digabung dengan jurus darah iblis dapat menebas sekaligus membakar daging. Lalu Kaigaku kembali menyerang Zenitsu secara bertubi-tubi dengan nafas petir jurus ke-6 hujan petir, sehingga Zenitsu terpental dan jatuh ke jurang Kastil Infinity. Sambil terjatuh, kemudian Zenitsu kembali mengingat masa lalunya pada saat dirinya dilatih oleh kakeknya dan saat dirinya dimarahi Kaigaku saat sedang membela Kaigaku dari cibiran orang lain. Terlepas dari sikap Kaigaku yang selalu membenci Zenitsu, ternyata Zenitsu masih tetap menganggap Kaigaku sebagai orang yang spesial di hidupnya dan sangat menghormatinya. Dan setelah mengingat semua itu, Zenitsu yang terjatuh segera memasang kuda-kuda dan langsung mengambil lompatan pada dinding jurang sambil meminta maaf kepada seniornya. Dia kemudian mengeluarkan jurus pernapasan petir ke-7 dan dengan cepat langsung memenggal leher Kaigaku. Kaigaku yang lehernya terpenggal tidak terima saat dirinya harus dikalahkan oleh Zenitsu. Dia menganggap bahwa kakeknya lah yang telah mengajarkan jurus itu kepada Zenitsu. Tapi di sini Zenitsu menjelaskan kalau jurus itu adalah jurus ciptaannya sendiri yang dia buat untuk bertarung secara adil dengan Kaigaku suatu hari nanti. Sambil terjatuh ke dalam jurang Kastil Infinity, Kaigaku masih saja tidak menyangka kalau orang selama Zenitsu bisa mengalahkannya dengan jurus yang bahkan tidak pernah diajarkan kepada mereka berdua. Tapi Kaigaku masih merasa belum kalah karena dia berpikir Zenitsu akan jatuh duluan ke dasar dan kemudian tewas. Lalu dari bawah, tiba-tiba Yushiro muncul di hadapan Kaigaku dan bergerak menyelamatkan Zenitsu. Di saat yang bersamaan, Zenitsu melihat kakeknya di alam bawah sadarnya sedang berada di seberang sungai. Kemudian sambil mengungkapkan perasaannya dengan meminta maaf akan segalanya, Zenitsu pun menangis mencoba menyeberangi sungai tersebut ke arah kakeknya. Tetapi sayangnya tanaman di kakinya menahannya dan kemudian kakeknya mengatakan kalau Zenitsu adalah murid kebanggaannya dan membuat Zenitsu tersadar kembali sambil menangis. Dia pun diobati lukanya oleh Yushiro dengan obat anti jurus darah iblis agar meredam luka tebasan dan luka retakan dari teknik darah iblis. Di sini Yushiro juga menjelaskan kalau Zenitsu terlihat beruntung karena iblis bulan atas yang barusan dihadapi oleh Zenitsu masih belum tahu bagaimana caranya menggunakan jurus dan kemampuannya. Dan jika Zenitsu bertarung dengan Kaigaku setahun kemudian, ada kemungkinan Zenitsu bisa langsung mati di tangan iblis itu. Itu dia pembahasan tentang pertarungan antara Zenitsu melawan Kaigaku iblis bulan atas ke-6 di manga Kimetsu no Yaiba pada arc Kastil Infinity. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini.
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.